Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silvia Rahmawati dari kelas 11 DKP 4. Saya bersekolah di SMK Negeri 9 Garut. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sedikit refleksi pada bab 1, yaitu tentang langkah-langkah proses pembuatan video pada mata pembelajaran videografi dengan guru pembimbing yaitu Bapak Dede Alamsyah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bab 1 ini, saya belajar bahwa membuat video itu tidak sesederhana buka kamera lalu langsung rekam. Sebelum sampai ke tahap klik tombol record, ada proses panjang yang ternyata penting. Tahap pertama adalah brainstorming. Disinilah kita harus mikir dari nol, mau bikin video apa, tema apa, genre apa, dan konsepnya mau dibawa ke arah mana. Bagian ini mungkin kelihatannya sepele sih, tapi kalau idenya nggak jelas, nanti videonya bisa kayak story IG yang direkam pas lagi ngantuk, nggak tahu arahnya mau kemana. Setelah ide ditemukan, kita masuk ke tahap pembuatan naskah. Nah, disinilah saya sadar bahwa naskah itu ibarat pondasi rumah. Naskah dalam videografi mencakup dialog, alur cerita, gerakan aktor, sampai gambaran suasana. Semua ini disusun supaya video punya arah yang jelas dan tidak melebar kemana-mana. Dengan naskah yang rapi, proses syuting jauh lebih mudah dan tidak bikin tim kebingungan. Dari materi ini, saya juga diperkenalkan pada berbagai peran dalam tim produksi. Ternyata pembuatan video itu kerja kelompok besar, bukan kerja individu. Ada produser yang mengatur keseluruhan proyek, sutradara yang memberikan arahan dan komando, kameramen yang harus fokus meski diganggu angin atau orang lewat, penulis skenario, penata rias, penata kostum, komposer musik, dan editor yang kerjaannya seperti penyihir, mengubah potongan-potongan video yang berantakan menjadi satu karya yang padu dan utuh. Melihat betapa banyaknya peran ini membuat saya sadar bahwa kerjasama dan komunikasi adalah kunci utama kelancaran produksi. Saya juga mempelajari komando-komando dalam proses syuting yang biasanya terdengar wah kalau kita lihat behind the scene filmnya. Mulai dari tenang, suara rolling, kamera rolling, hingga aksi. Ternyata komando-komando ini bukan cuma biar kelihatan profesional saja, tetapi biar semua bagian tim siap bergerak secara terkoordinasi. Kalau salah satu bagian gak siap, ya bisa kacau lah. Misalnya, kamera belum rolling, tapi aktor sudah acting. Hasilnya cuman bisa dijadikan bloopers. Selain memahami alur kerja dan komando, saya juga mempelajari berbagai perlengkapan video, peralatan seperti kamera, mikrofon, tripod, komputer editing, hingga properti pendukung yang punya peran besar dalam meningkatkan kualitas video. Saya jadi tahu bahwa hal-hal kecil seperti lupa membawa tripod bisa membuat hasil video jadi goyang, seperti gempa 3 skala Richter. Jadi, persiapan alat itu lebih penting. Dari pemahaman bab 1, saya bisa menyimpulkan bahwa videografi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga proses kreatif yang dipadukan dengan manajemen waktu, kerjasama tim, dan ketelitian. Materi ini memberikan gambaran lengkap mulai dari ide awal, naskah, pembagian tugas, komando sutradara, hingga peralatan videografi. Semua ini membuat saya sadar bahwa menghasilkan satu video berkualitas membutuhkan perjalanan yang panjang, penuh proses, dan juga tantangan. Meski begitu, prosesnya menyenangkan karena setiap langkah memberikan pengalaman baru. Dengan dasar ini, saya merasa lebih siap untuk melangkah ke bab berikutnya dalam pembuatan video yang lebih kompleks. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.